Shalom anak-anakku sekalian. Hari ini kita kembali bertemu di dalam pembelajaran online kita, terkhusus di dalam pelajaran pendidikan agama Kristen dan budi pekerti di SMP Negeri 2 Kota Kupang. Sebelum kita memulai pelajaran kita, mari kita awali dengan kita berdoa. Kita berdoa. Bapa kami di dalam kerajaan sorga, Bapa yang kami puji dan kami muliakan di dalam Tuhan kami Yesus Kristus. Saat ini kami akan belajar. Tuhan tolong kami sehingga kami boleh menyelesaikan pembelajaran kami dengan baik, dan biarlah nama Tuhan saja yang tetap dipuji dan dipermuliakan. Inilah doa dan permohonan kami, hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa kepada Bapa di sorga. Amin. Baik anak-anakku sekalian, pelajaran kita hari ini yaitu karya penyelamatan Allah dalam Yesus Kristus, masih dengan materi pokok yang sama, yaitu Allah mengampuni dan menyelamatkan manusia di dalam Yesus Kristus. Ayat-ayat referensi yang akan kita baca bersama-sama untuk kita menjadi pembelajaran bersama-sama bagi kita, yaitu Efesus 4 ayat 32, Kolose 3 ayat 13, dan Yohanes 8 ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-11. Sebelum kita melanjutkan tentang materi kita hari ini, yaitu karya penyelamatan Allah di dalam Yesus Kristus, Pak Guru mau mengingatkan kembali kepada anak-anak tentang materi minggu lalu yang sudah kita selesaikan, yaitu tentang mengampuni. Materi yang ada pengertian mengampuni, mengapa kita harus mengampuni, mengapa orang tidak bisa mengampuni, dan yang keempat bagaimana caranya agar kita bisa mengampuni, dan yang terakhir yaitu makna mengampuni itu sendiri. Ketika anak-anak sudah mengingat kembali materi-materi tersebut, maka hari ini kita akan melanjutkan kepada materi yang selanjutnya, yaitu karya penyelamatan Allah melalui Yesus Kristus. Arti karya keselamatan. Kata karya sendiri yaitu berarti hasil pekerjaan, atau hasil usaha, atau hasil cipta daripada seseorang. Itu disebut dengan karya. Sedangkan keselamatan itu sendiri memiliki arti yang sederhana, yaitu terbebas atau terhindar dari bahaya, malapetaka ataupun bencana, serta tidak mendapat gangguan ataupun kerusakan. Jadi arti karya sendiri yaitu hasil pekerjaan, keselamatan sendiri artinya terbebas atau terhindar dari bahaya atau malapetaka maupun bencana, serta tidak mendapatkan gangguan ataupun kerusakan. Kalau demikian, apa itu karya keselamatan Yesus Kristus? Jadi karya keselamatan Yesus Kristus artinya pekerjaan atau karya serta usaha yang dilakukan oleh Tuhan Yesus. Tujuannya apa? Untuk membebaskan manusia dari malapetaka, dari bencana ataupun dari bahaya, serta dari gangguan dan kerusakan. Dalam konteks yang kita pelajari, karya keselamatan dilakukan oleh Tuhan Yesus, yaitu Tuhan Yesus membebaskan manusia dari malapetaka dan hukuman akan api neraka yang sangat kekal. Jadi karya yang dilakukan oleh Kristus, karya keselamatan yang dilakukan oleh Kristus itu bukan karya keselamatan yang sederhana ataupun sembarangan, karena yang dilakukan oleh Yesus adalah untuk menyelamatkan manusia sehingga terbebas dari malapetaka dan hukuman api neraka yang kekal. Sehingga pada akhirnya apa yang diperoleh oleh manusia? Manusia bisa memperoleh keselamatan dari Allah dan kehidupan yang kekal nanti di sorga. Jadi ketika Yesus menyelamatkan manusia, manusia terbebas dari hukuman, tapi juga manusia memperoleh keselamatan, yaitu hidup kekal dengan Tuhan Yesus di sorga kelak. Karya-karya yang dilakukan oleh Tuhan Yesus, apa saja yang Tuhan Yesus lakukan di dalam kehidupan Tuhan Yesus selama berada di dunia ini? Yang pertama adalah pengajaran. Yesus melakukan karya, melakukan usaha melalui pengajaran-pengajarannya. Di dalam Alkitab, anak-anak bisa membaca dan mendengarkan juga dari cerita-cerita di sekolah minggu ataupun khotbah-khotbah dari para pendeta, bahwa Tuhan Yesus sering mengajar, sering mendidik murid-murid, bahkan orang-orang banyak dengan apa? Dengan pengajaran firman Tuhannya. Dan itu adalah usaha Tuhan Yesus, itu adalah karya Tuhan Yesus, itu adalah pekerjaan Tuhan Yesus yang Tuhan Yesus lakukan selama berada di dunia. Jadi karya Tuhan Yesus yang pertama yaitu melalui pengajaran. Karya Tuhan Yesus yang selanjutnya apa? Yaitu melakukan mujizat.
Banyak kisah di dalam Alkitab menceritakan bagaimana Tuhan Yesus menyembuhkan orang yang sakit, baik itu sakit kusta, baik itu sakit lumpuh, baik itu sakit buta, dan lain sebagainya. Bahkan Tuhan Yesus juga menyembuhkan dan membangkitkan orang dari kematiannya. Jadi karya yang selanjutnya yang dilakukan oleh Tuhan Yesus yaitu melalui mujizat. Pekerjaan Tuhan Yesus yang luar biasa dan dahsyat itu di dalam mujizat. Karya yang selanjutnya yang dilakukan oleh Tuhan Yesus yaitu pengorbanan Tuhan Yesus sendiri di atas kayu salib. Dan pengorbanan Tuhan Yesus di atas kayu salib ini menjadi satu paket dengan kebangkitan Tuhan Yesus dan juga kenaikan Tuhan Yesus. Jadi ketika Tuhan Yesus disalibkan, setelah Tuhan Yesus disalibkan, Tuhan Yesus tidak mati untuk selamanya, tapi pada akhirnya Tuhan Yesus bangkit. Dan ketika Tuhan Yesus bangkit, Tuhan Yesus menampakkan diri kepada murid-muridnya, dan pada akhirnya Tuhan Yesus naik ke sorga. Dan saat ini kita menantikan kedatangan Tuhan Yesus yang kedua kali. Jadi itu adalah karya-karya yang dilakukan oleh Tuhan Yesus, baik melalui pengajaran, baik melalui mujizat, dan juga melalui karya penyalipannya di atas kayu salib. Jadi anugerah keselamatan yang dikerjakan oleh Allah melalui Yesus Kristus itu bukan sebuah anugerah, bukan sebuah pekerjaan yang mudah. Karena untuk melakukan karya itu, Yesus bahkan harus mengorbankan dirinya sendiri di atas kayu salib. Jadi puncak karya penyelamatan Allah adalah penyalipan Yesus Kristus sendiri. Ketika Yesus disalibkan, saat itulah Yesus menebus dan menyelamatkan manusia dari dosa-dosanya. Mengapa harus Yesus Kristus yang mati dan menebus manusia? Mengapa? Mengapa tidak orang lain? Mengapa tidak tokoh-tokoh yang lain? Mengapa harus Yesus? Alasan yang pertama adalah karena janji Allah. Karena Yesus sudah dijanjikan sebelumnya oleh Allah bahwa Dia akan datang ke dunia menjadi sama seperti manusia, dan pada akhirnya akan disesah, akan dihukum, disalibkan, dan pada akhirnya mati dan dibangkitkan, dan pada akhirnya naik ke surga. Itu adalah janji Allah sendiri. Di dalam kitab Kejadian, ketika manusia jatuh ke dalam dosa, Adam dan Hawa jatuh ke dalam dosa, di dalam Kejadian 3 ayat 15, di situ mulai nampak janji Allah tentang keselamatan itu bagi manusia. Dan janji Allah itu menjadi nyata di dalam diri Yesus Kristus itu sendiri. Alasan yang kedua, karena Tuhan Yesus tidak berdosa. Di dalam Alkitab dikatakan bahwa semua manusia telah jatuh ke dalam dosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah. Tetapi di dalam Alkitab pun juga mengatakan bahwa hanya ada satu manusia, satu pribadi yang sempurna, yang tidak pernah berdosa sedikit pun, yaitu Tuhan Yesus. Karena Tuhan Yesus tidak berdosa, karena Tuhan Yesus tidak melakukan satu kesalahan pun, maka Tuhan Yesus menjadi layak untuk menjadi korban untuk menyelamatkan manusia. Jadi alasan kenapa sampai harus Tuhan Yesus yang menyelamatkan manusia, ya karena Tuhan Yesus tidak berdosa. Andai kata ada orang lain yang mau menyelamatkan manusia, maka orang itu tidak bisa. Karena apa? Karena orang itu tentu juga orang berdosa. Sehingga tidak mungkin bagi orang berdosa menyelamatkan orang berdosa. Harus orang yang suci dan kudus yang menyelamatkan orang yang berdosa. Dan itu ada di dalam diri Yesus Kristus. Alasan yang ketiga adalah Tuhan Yesus saja yang layak untuk menjadi korban yang tak bercacat. Kembali ke poin 2 yang tadi, bahwa Tuhan Yesus tidak pernah bersalah, sehingga Tuhan Yesus menjadi korban yang tidak bercacat. Korban yang tidak ada noda dan dosa, korban yang berkenan di hadapan Allah. Alasan yang keempat, karena Yesus adalah Tuhan itu sendiri. Karena yang harus bisa menyelamatkan manusia dari hukuman dosa adalah Tuhan, maka Tuhan di dalam diri Yesus itulah yang pada akhirnya bisa menyelamatkan manusia. Jadi itulah beberapa alasan mengapa Yesus Kristus yang harus mati dan menebus dosa manusia. Ada pula beberapa alasan mengapa Allah sampai mau mengampuni manusia. Yang pertama, karena Allah mengasihi manusia. Jadi dua sifat Allah, yaitu Allah yang kasih dan juga Allah yang adil. Allah yang adil, Dia harus menghukum setiap kesalahan, setiap dosa, setiap pelanggaran. Tapi di satu sisi, Allah adalah Allah yang kasih. Jadi Allah yang kasih ini
mau mengampuni manusia, mau membebaskan manusia. Agar sifat Allah yang kasih dan adil ini bisa disandingkan, bisa berjalan bersama-sama, maka harus ada yang namanya pengorbanan. Harus ada yang namanya pengganti. Agar baik kasih maupun keadilan Allah boleh terlaksana. Dan pengorbanan itu melalui siapa? Ya melalui Yesus Kristus. Dari pengorbanan Yesus Kristus itulah nyata bahwa Allah begitu mengasihi manusia. Jadi, mengapa sampai Allah mau menyelamatkan manusia? Karena Allah mengasihi manusia. Alasan yang kedua adalah karena Allah adalah penyelamat. Allah selalu menyelamatkan manusia, selalu mengampuni manusia. Ketika manusia jatuh, ketika manusia jauh daripada Tuhan, Tuhan selalu mau untuk menyelamatkan manusia. Yang ketiga karena Allah Maha Pengampun. Sekali lagi, sekalipun manusia jatuh berulang-ulang, tetapi ketika manusia mau untuk bertobat dan kembali kepada Allah, maka Allah adalah Maha Pengampun, tidak akan pernah menolak anak-anaknya, tidak akan pernah meninggalkan anak-anaknya. Tuhan senantiasa siap menunggu dan menanti anak-anaknya untuk tetap bertobat dan kembali kepada Tuhan Yesus. Dan yang keempat, karena janji Allah. Di poin yang pertama daripada mengapa harus Yesus yang datang ke dunia, karena janji Allah. Dan mengapa Allah mengampuni manusia, ya karena janji Allah juga. Allah sudah berjanji bahwa Ia akan mengampuni dan menyelamatkan manusia melalui Yesus Kristus, sehingga Allah menempati janjinya. Karena Allah bukan seperti manusia yang ingkar janji, Allah bukan seperti manusia yang lupa dengan janji, tapi Allah adalah Allah yang senantiasa menempati janji-janjinya. Kesimpulan dari pembelajaran kita hari ini, yaitu Tuhan Allah mengampuni dan menyelamatkan manusia melalui karya penyelamatan yang dilakukan oleh Tuhan Yesus Kristus. Allah melalui Yesus Kristus merendahkan dirinya menjadi manusia demi mengampuni dan menyelamatkan umatnya. Allah adalah Allah yang pengasih dan pengampun. Jadi Allah mengasihi dan mengampuni manusia sehingga Allah menyerahkan anaknya yang tunggal supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa melainkan beroleh hidup yang kekal. Itulah pembelajaran kita hari ini. Kesimpulan yang ada, anak-anak silakan memperhatikannya. Setiap materi yang diberikan oleh Bapak Ibu Guru, anak-anak perhatikan ayat-ayat firman Tuhan yang sudah diberikan di awal-awal pembelajaran. Anak-anak baca, renungkan, sehingga pada akhirnya nanti di kemudian hari ketika anak-anak mengalami kelemahan, mengalami masalah atau apapun, ayat-ayat tersebut akan mengingatkan dan menguatkan kembali anak-anak sekalian. Pengampunan Allah memberi kekuatan bagi orang percaya untuk tetap mempertahankan iman percayanya di hadapan Allah. Baik anak-anak, kita akhiri pertemuan kita hari ini di dalam doa. Mari kita berdoa. Bapa kami di dalam kerajaan sorga, Bapa yang kami puji, kami sembah di dalam Tuhan kami Yesus Kristus. Kami telah menyelesaikan pembelajaran kami hari ini. Kiranya Tuhan memberkati dan menolong kami, memampukan kami untuk melakukan firman-Mu dalam hidup kami. Inilah doa dan permohonan kami di dalam nama Tuhan Yesus. Kami datang dan berdoa kepada Bapa di sorga. Amin. Baik anak-anak, shalom untuk kita semua.